Di sebuah klub malam yang terang benderang, Arya, seorang pengusaha muda, tenggelam dalam dunia yang penuh kemaksiatan dan kesenangan sementara. Narkoba, alkohol, dan pergaulan bebas menjadi makanan sehari-hari baginya, hingga ia lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Suatu malam, dalam kondisi mabuk dan kesepian, ia menabrak seorang pengemis tua yang duduk di trotoar. Tak sengaja, namun tatapan mata si pengemis membuat Arya merasa disadarkan. Jalan keluar selalu ada, namun harus dicari dengan ketulusan. Bisikan pengemis itu menghantui pikirannya sepanjang malam. Meskipun Arya masih enggan percaya, ada perasaan tidak nyaman dalam dirinya, seolah dunia yang ia bangun dengan kebebasan mutlak itu mulai hancur perlahan. Semakin lama, Arya merasa terjebak dalam hutang yang menumpuk dan bisnisnya yang hampir bangkrut, tidak tahu lagi harus kemana mencari jalan keluar. Dalam kebingungannya, ia teringat pada bisikan pengemis itu dan mulai mencari cara untuk memperbaiki hidupnya, meskipun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Suatu hari, ia menemukan sebuah buku yang membahas tentang tawakal dan ketakwaan, dan di dalamnya terdapat surat Al-Talaq ayat 2-3 yang menjanjikan jalan keluar bagi yang bertawakal kepada Allah. Dengan penuh ragu, Arya mulai berusaha mengamalkan apa yang ia baca, sholat tahajud, zikir, dan sedekah, meskipun itu terasa asing baginya. Tak lama setelah itu, ia mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Meskipun hidupnya masih penuh tantangan, hatinya merasa lebih tenang dan penuh harapan. Di suatu pagi yang cerah, Arya menerima telepon tak terduga dari perusahaan asing yang menawarkan peluang bisnis besar yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Tawaran itu datang begitu saja, seolah diberikan oleh takdir, dan Arya merasa bahwa rezeki yang datang ini adalah hasil dari tawakal dan ketulusan yang ia jalani. Bisnis yang hampir bangkrut kini berkembang pesat, utangnya segera terbayar, dan dia mulai merasakan keajaiban yang dijanjikan dalam ayat tersebut. Arya merasa bahwa Allah telah membuka jalan baginya, memberikan kesempatan yang tak pernah ia duga sebelumnya, dan hidupnya berubah drastis dalam sekejap. Namun, meskipun keberhasilan datang, ia tahu bahwa jalan hidup ini belum selesai, dan ujian lain mungkin akan datang untuk menguji keteguhan imannya. Keberhasilan yang didapatkan Arya justru membawa godaan yang lebih besar. Bisnis baru yang berkembang membuatnya mulai terlena dalam kenikmatan duniawi. Teman-temannya yang dulu sering mengajaknya ke klub malam kembali datang, menawarkan kebebasan dan kemewahan yang menggoda. Namun Arya mulai merasakan kecemasan di hatinya. Ia ingat kembali ajaran dalam surat Al-Talaq yang mengingatkan untuk tetap tawakal dan bertakwa, meskipun segala sesuatu yang ada di sekelilingnya menggoda untuk dibuang. Arya mulai berusaha lebih tekun berdoa dan beribadah, memilih untuk menahan diri dari godaan duniawi, dan terus mencari kedamaian dalam ibadah yang tulus. Dengan setiap langkah baru yang ia ambil, Arya semakin merasa dekat dengan Allah. Meskipun masalah hidupnya belum sepenuhnya selesai, ia merasa ada cahaya yang membimbing langkahnya ke arah yang lebih baik. Seiring waktu, Arya merasa semakin yakin bahwa setiap usaha dan doa yang ia lakukan membawa perubahan positif, meskipun tantangan dalam bisnis dan kehidupan tetap ada. Suatu pagi, sebuah kejadian yang tak terduga datang. Seorang klien besar yang sebelumnya menolak tawarannya, kini menghubungi untuk menjalin kerjasama baru yang menguntungkan. Tawaran yang datang tiba-tiba itu membuat Arya terkejut. Namun ia menyadari bahwa ini adalah rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka, tepat seperti yang dijanjikan dalam surat Al-Talaq. Dengan penuh syukur, Arya mulai memperbaiki manajemen bisnisnya, dan berkat kontrak tersebut, ia berhasil mengembangkan usaha dan membayar semua utangnya yang menumpuk. Keberhasilan ini membuatnya semakin yakin bahwa dengan ketulusan dan tawakal, Allah akan selalu membuka jalan bagi hambanya yang berusaha dan percaya kepadanya. Ketika Arya mulai merasakan kedamaian dan keberhasilan dalam hidupnya, ia mulai diuji dengan godaan baru. Rasa puas diri dan keinginan untuk menikmati hidup mewah tanpa batas. Teman-teman lama yang dulu sering mengajaknya ke dunia malam kembali muncul, menggoda Arya untuk kembali pada kebiasaan lamanya yang penuh kenikmatan sementara. Namun ia segera teringat kembali pada ayat yang mengajarkan tentang pentingnya tawakal, dan bahwa hidup ini bukan hanya tentang duniawi, tetapi juga tentang ketenangan hati yang datang dari hubungan dengan Allah. Arya memilih untuk menolak tawaran tersebut dan justru berfokus pada keluarganya, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta memanfaatkan keberhasilannya untuk memberi manfaat bagi orang lain.
Dalam keheningan malam, ia merasa lebih tenang. Menyadari bahwa rezeki yang datang adalah ujian untuk melihat apakah ia bisa tetap bersyukur dan menjaga hati agar tidak terjerumus kembali ke dalam kemaksiatan. Kehidupan Arya yang mulai stabil kembali diuji dengan tragedi tak terduga. Ia terlibat dalam kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Dalam keadaan kritis di rumah sakit, Arya merasakan ketenangan yang luar biasa, seperti ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingnya untuk menerima takdir dengan lapang dada. Ia mulai merenung tentang hidupnya, menyadari bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Dan bahwa segala kesulitan yang ia hadapi selama ini justru telah mengajarkannya banyak hal. Dalam keputusasaannya, ia kembali mengingat surat Al-Talaq ayat 2-3 dan merasakan bahwa rezeki dan jalan keluar datang bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kedamaian dan pengertian yang lebih mendalam tentang hidup. Meskipun fisiknya lemah, hati Arya merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan ia bertekad untuk terus berjalan di jalan yang Allah ridhoi, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Setelah pulih dari kecelakaan, Arya merasa bahwa hidupnya telah berubah secara total. Ia tidak hanya menjadi pribadi yang lebih sabar, tetapi juga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Keberhasilan dan kegagalannya kini dilihatnya sebagai bagian dari proses hidup yang harus dilalui untuk mencapai kedamaian sejati, yang hanya bisa didapatkan dengan bersyukur dan tawakal. Bisnisnya terus berkembang, namun ia tidak lagi terjebak dalam keserakahan atau keinginan untuk berfoya-foya, melainkan berusaha memberi manfaat kepada orang lain dengan cara yang lebih bijaksana. Arya kini merasa bahwa rezeki yang datang kepadanya tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga keberkahan dalam hidupnya, kedamaian batin, dan hubungan yang lebih erat dengan Allah. Di akhir cerita, Arya menyadari bahwa keajaiban yang sesungguhnya bukan hanya datang dalam bentuk kekayaan atau kesuksesan duniawi, tetapi dalam kedamaian dan ketulusan hati yang diterimanya sebagai rezeki tak terduga dari Allah.